Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aftadelvi Irawan dari program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan, anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, jantung dan nadi arteri, dan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pada pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah yang pertama adalah ginjal. Kedudukan ginjal terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bagian-bagian dari ginjal yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks. Yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvi renalis. Fungsi dari ginjal sendiri adalah yang pertama, mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Yang kedua adalah mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebih, misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya, misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Yang ketiga adalah untuk mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. Yang keempat adalah mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Yang kedua adalah ureter. Terdiri dari dua saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Yang ketiga adalah vesikula urinaria atau kantung kemih. Kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga punggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis medius. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya kurang lebih 20 cm. Yang keempat adalah tahap-tahap pembentukan urin. Yang pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Yang kedua adalah tahap kedua yaitu proses pembentukan urin yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga adalah tahap augmentasi atau pengumpulan. Proses pengeluaran urin disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain disebabkan oleh pengaruh saraf, juga adanya kontraksi otot perut dan organ-organ yang menekan kandung kemih. Dan tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan, memutuskan makanan yang keras dan liat, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan yang sudah dipotong-potong. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang mempunyai duktus yang bernama duktus saluran Wartoni dan Stensoni. Lidah terdiri atas otot serang, lintang, dan dilapisi oleh selaput lendir. Kerja otot lidah dapat digerakkan ke segala arah. Lidah dibagi menjadi 3, yaitu radix lingua atau pangkal lidah, dorsum lingua atau punggung lidah, apex lingua atau ujung lidah. Pada pangkal lidah belakang terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalannya napas pada waktu menelan makanan. Di punggung lidah terdapat puting-puting pengecap atau ujung saraf pengecap.
Yang kedua ada tenggorokan atau faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan, berasal dari bahasa Yunani yaitu pharing. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak bersimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung, dengan perantara lubang bernama coana. Keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut isthmus pausius. Yang ketiga adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik, sering juga disebut esofagus. Yang keempat adalah lambung. Cara kerja lambung yaitu makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfinkter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu yang pertama adalah lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukang lambung. Yang kedua adalah asam klorida, menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecahkan protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Prekursor pepsi atau enzim yang memecahkan protein. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim yaitu amilase saliva atau melanjutkan pencernaan amilum di bagian fundus. Yang kedua adalah pepsin membantu memecahkan protein. Yang ketiga adalah lipase membantu pemecahan lipid susu atau terutama pada bayi dan anak. Yang keempat adalah renin membantu pencernaan susu dan pada bayi. Renin dan kalsium menyebabkan koagulasi susu sehingga lebih lama berada di lambung untuk dicerna. Yang kelima adalah usus halus atau usus kecil. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan ileum. Usus 12 jari atau duodenum yaitu lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengirimkan makanan. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot urus atau villi yang memperluas permukaan dari usus. Jejunum diturunkan dari kata sifat jejunum yang berarti lapar. Dalam bahasa Inggris modern, arti aslinya berasal dari bahasa Latin yaitu jejunus yang berarti kosong. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia ini memiliki panjang sekitar 2-4 cm dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu ileum memiliki pH antara 7 dan sampai 8 yaitu netral atau sedikit basah dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Yang keenam adalah usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Usus besar terdiri dari usus buntu, umbai cacing, dan umbai cacing. Yang ketujuh adalah rektum dan anus. Rektum dan anus, organ ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Anus terletak di dalam pelvis. Dindingnya diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu yang pertama, sphincter ani internus, yaitu terletak di sebelah atas, bekerja tidak menuruti kehendak. Yang kedua adalah sphincter levator ani, yaitu bekerja juga tidak menuruti kehendak. Yang ketiga adalah sphincter ani externus,
terletak di sebelah bawah dan bekerja menuruti kehendak. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagiannya lagi dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun di atas jantung sebagai pusat peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah dan darah-darah itu sendiri. Jantung terletak di rongga dada, diseliputi oleh suatu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Serabut otot jantung bercabang-cabang dan beranastomis secara erat. Jantung mempunyai 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi atrium dan 2 bilik ventrikel, dan terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung terbungkus oleh kantong perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu yang pertama lamina panistalis di sebelah luar, dan yang kedua adalah lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Jantung memiliki 3 katup, yaitu katup semilunair yang terdapat di pangkal aorta atau arteri basah. Yang kedua adalah katup valvula, yaitu yang terdapat di antara bilik kiri dan serambi kiri, serta katup valvula tricuspidales yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Fungsi dari jantung yang utama adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Jantung melaksanakan fungsi tersebut dengan mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke dalam paru-paru, di mana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jantung kemudian mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke jaringan di seluruh tubuh. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah, disebut diastol. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut sistol. Kedua atrium mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua ventrikel juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui 2 vena besar, yaitu vena cava, menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, dan darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, yaitu kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya dihembuskan. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam atrium kiri akan didorong ke dalam ventrikel kiri, yang selanjutnya akan memompa darah yang kaya akan oksigen ini melewati katup aorta, masuk ke dalam aorta atau arteri terbesar dalam tubuh. Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang kedua adalah denyut jantung dan tekanan darah. Kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, dipengaruhi oleh pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Irama denyut jantung sesuai dengan sirkulasi jantung. Jika jumlah denyut ada 70, maka berarti siklus jantung 70 kali semenit. Kecepatan normal denyut nadi pada waktu bayi sekitar 140 kali per menit. Denyut jantung ini makin menurun dengan bertambahnya umur. Pada orang dewasa, jumlah denyut jantung sekitar 60-80 per menit. Pada orang yang beristirahat, jantungnya berdetak sekitar 70 kali per menit dan memompa darah 70 mili setiap denyut. Volume denyutan adalah 70 mili. Jadi, jumlah darah yang dipompa setiap menit adalah 70 dikali 70 mili atau sekitar 5 liter. Sewaktu banyak bergerak, seperti olahraga, kecepatan jantung dapat menjadi 150 setiap menit dan volume denyut lebih dari 150 mili. Hal ini membuat daya pompa jantung 20-25 liter per menit. Darah mengalir karena kekuatan yang disebabkan oleh kontraksi ventrikel kiri. Sentakan darah yang terjadi pada setiap kontraksi dipindahkan melalui dinding otot yang elastis dari seluruh sistem arteri. Peristiwa ketika jantung mengendur atau sewaktu darah memasuki jantung disebut diastol. Sedangkan ketika jantung berkontraksi atau pada saat darah meninggalkan jantung disebut sistol. Tekanan darah manusia yang sehat dan normal sekitar 180 atau 80 mmHg. 120 merupakan tekanan sistol dan 80 adalah tekanan diastol.
Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jalan bagi darah yang mengalir dari jantung menuju ke jaringan tubuh. Atau sebaliknya, pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini ialah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju kapiler. Arteri vertebrata dilapisi endotel dan mempunyai dinding yang relatif tebal yang mengandung jaringan ikat elastis dan otot polos. Kelenturannya membantu mempertahankan tekanan darah di antara denyut jantung. Arteri yang lebih kecil disebut arteriola, memiliki dinding berotot yang menyesuaikan diameternya untuk meningkatkan atau menurunkan aliran darah ke daerah tertentu. Arteri cenderung terletak agak lebih dalam di jaringan badan. Dinding arteri besar atau aorta yang keluar dari jantung banyak mengandung jaringan ikat. Kekuatan tiap sistol ventrikel mendorong darah ke dalam arteri dan melebarkannya agar dapat menampung darah tersebut. Pada waktu diastol, kelenturan dinding bagian pertama arteri tersebut membantu untuk mendorong darah ke bagian arteri yang menjadi lebar. Elastisitas arteri yang besar itu mengubah arus darah menjadi mantap dan tenang. Peregangan dan kontraksi arteri yang terjadi bergantian dengan sangat cepat menuju karifer 7,5 meter per detik yang terdapat dirasakan sebagai denyut nadi. Setelah arteri mencapai jaringan, arteri akan bercabang-cabang. Pada tiap cabang rongga saluran menjadi makin sempit, tetapi jumlah luas penampang makin besar sehingga kecepatan arus darah berkurang dan tekanannya menurun. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Sistem peredaran darah ini dibedakan menjadi, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah kecil atau sistem peredaran paru-paru. Mekanisme aliran darah sebagai berikut, yaitu ventrikel kanan jantung, arteri pulmonalis menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju atrium kiri jantung. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Mekanisme aliran darah sebagai berikut, yaitu ventrikel kiri menuju aorta, menuju arteri superior dan inferior, menuju sel atau jaringan tubuh, menuju vena cava inferior dan superior. Struktur luar dari sistem reproduksi pada pria yaitu ada penis, skrotum, dan testis. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Yang kedua adalah badan merupakan bagian tengah dari penis. Glans penis atau ujung penis yang terbentuk seperti kerucut. Yang keempat ada lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terdapat di umun glans penis. Dasar gland penis disebut korona. Pada pria yang tidak disunat, sirkumsisi, kulit depan preputium membentang mulai dari korona menutupi glans penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur atau mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh dan suhunya menjadi lebih dingin, atau lebih dekat ke tubuh dan suhunya menjadi lebih hangat. Yang ketiga adalah testis. Testis terbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follis medium atau FSH atau LH. Juga hormon testosterone. Fungsi testis terdiri dari yang pertama yaitu membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa. Dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua adalah menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel intersitas atau sel Leydig. Yang kedua adalah struktur dalamnya terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Struktur lainnya, misalnya pembuluh darah dan saraf, berjalan bersama-sama vas deferens dan membentuk chorda spermatica. Yang kedua adalah uretra. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu sebagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga adalah kelenjar prostat.
Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukuran sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dan testis. Perbesaran prostat akan membendung uretra dan menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu yang pertama lobus posterior, yang kedua adalah lobus lateral, dan yang ketiga adalah lobus anterior, yang keempat adalah lobus medial. Fungsi prostat yaitu menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Di bawah kelenjar ini terdapat kelenjar bulbo-uretralis yang memiliki panjang 2-5 cm. Fungsi hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang keempat adalah vesikula seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Fungsi vesika seminalis adalah mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima adalah epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Saluran epididymis dikelilingi oleh jaringan ikat spermatozoa melalui ductuli efferensi. Merupakan bagian dari kuput atau kepala epididymis. Ductus deferens panjangnya kurang lebih 20 cm. Berkelok-kelok dan membentuk kerucut kecil atau bermuara di ductus epididymis tempat spermatozoa disimpan. Masuk ke dalam vas deferens, fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang keenam adalah ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut terus ke dalam kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesika seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens yaitu mencapai 50-60 cm. Bangunan penyokong atau penyumbung veniculus spermacularis yaitu bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe dan serabut-serabut saraf. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Genitalia extravulva terdiri dari yang pertama yaitu tundun atau mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi semfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu atau pubis hair pada masa pubertas. Bagian yang dilapisi lemak terletak di atas simfis pubis. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora adalah kelanjutan dari mons veneris atau tundun. Berbentuk lonjong, kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutupi dengan rambut, yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons veneris. Labia mayora bagian dalam tanpa rambut, merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea, yaitu lemak. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa panjangnya mencapai 7-8 cm, lebarnya yaitu 2-3 cm, tebalnya hanya 1-1,5 cm. Pada anak-anak dan nullipara, kedua labia mayora sangat berdekatan. Yang ketiga adalah labia minora, bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora, tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab dan berwarna kemerahan. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk prepunium dan frenulum slicordis. Sementara bagian di bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina, bawahnya akan bersatu membentuk forsete. Yang keempat adalah klitoris, merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Glans siltodin mengandung banyak pembuluh darah dan saraf-saraf sensorik sehingga sangat sensitif. Analog dengan penis pada laki-laki terdiri dari glans corpus dan 2 buah klura.
dengan panjang rata-rata tidak melebihi 2 cm. Yang kelima adalah vestibulum atau serambi, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Pada vestibulum terdapat 6 buah lubang, yaitu orificium uretra externa, interius vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar parauteral. Kelenjar Bartolini berfungsi untuk mengekskresikan cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. Kelenjar Bartolini juga menghalangi masuknya bakteri maupun bakteri-bakteri patogen. Yang keenam adalah himen atau selaput darah. Himen terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis. Lapisan tipis ini yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuk dari himen dari masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, ada yang berbentuk seperti konsistensi, ada yang kaku dan ada yang lunak. Lubangnya ada yang seujung jari, ada yang dapat dilalui 1 jari. Saat melakukan koitus pertama sekali dapat terjadi robekan, biasanya pada bagian posterior. Yang ketujuh adalah perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator dan musculus coccygus. Otot-otot berfungsi untuk menjaga kerja dari sphincter ani. Selanjutnya, genitalia interna terdiri dari vagina. Vagina merupakan saluran muskola membranus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari muskulus sphincter ani dan muskulus levator ani. Oleh karena itu, dapat dikendalikan vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina disebut portio. Portio uteri membagi puncak ujung vagina menjadi yang pertama itu fornix anterior, fornix dextra, fornix posterior, dan fornix sinistra. Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Fungsi utama dari vagina yaitu saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Yang kedua adalah alat hubung seks atau koitus. Yang ketiga adalah jalan lahir pada waktu persalinan atau partus. Yang kedua adalah uterus. Merupakan jaringan otot yang kuat, terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan dan bagian atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Vaskulasi uterus berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang utama dari arteri iliaca interna. Bentuk uterus seperti bola lampu dan gepeng. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu peritoneum meliputi dinding rahim bagian luar menutupi bagian luar uterus, merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan pembuluh darah limfe dan urat syaraf. Peritoneum meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen. Yang kedua adalah lapisan otot. Yang ketiga adalah endometrium. Pada endometrium terdapat lubang kecil yang merupakan muara dari kelenjar endometrium variasi tebal, tipisnya dan fase pengeluaran lendir endometrium ditentukan oleh perubahan hormonal dalam siklus menstruasi. Yang ketiga adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan tobulo maskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 mm. Fungsi tubae sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa, ovum, dan hasil konsepsi. Tempatnya terjadi konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastura yang siap melakukan implantasi. Dan yang terakhir adalah ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Setiap bulan, sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat kira-kira pertengahan atau dari hari ke-14 siklus menstruasi. Ovarium yang disebut juga indung telur mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu memproduksi ovum, yang kedua adalah memproduksi hormon estrogen, dan yang ketiga adalah memproduksi progesteron.
Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.